Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahedifa dengan NIM 290215339. Prodi akuntansi dengan mata kuliah matematika bisnis. Dosen pengampunya yaitu Ibu Irfia Riza MPD. Saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan materi penyusutan. Perhitungan penyusutan. 4 cara menghitung penyusutan dengan lebih mudah. Penyusutan merupakan prosedur perhitungan nilai aset selama masa penggunaannya. Setiap aset akan mengalami penurunan nilai dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu, perusahaan harus mengetahui penyusutan aktiva supaya dapat berkembang secara seimbang. 1. Metode garis lurus atau straight line method. Metode yang pertama ini paling sering digunakan dalam akuntansi demi menjaga beban penyusutan tetap konstan dan simpel sepanjang usia. Ekonomis aset. Ada 2 rumus yang dapat dipakai dalam metode ini, yakni perhitungan dengan nilai residu dan perhitungan tanpa nilai residu. 2. Perhitungan tanpa nilai residu. Perhitungan berikutnya menggunakan rumus sebagai berikut. Harga perolehan dibagi umur ekonomi sama dengan penyusutan. Metode jumlah angka tahun atau sum of years digits method. Sama halnya dengan metode saldo menurun, metode ketiga ini biasa dipakai sebagai cara menghitung penyusutan pada mesin produksi. Namun, rumus yang digunakan sangat berbeda. Simak rumus berikut. Dalam kurung harga perolehan diambil harga residu dikali N per N plus N dikurang 1 plus N dikurang 2 plus titik dalam kurung sama dengan penyusutan. Metode unit produksi atau unit of production method. Dalam metode ini, nominal dari penyusutan yang dikeluarkan pada masa tertentu mempunyai nilai proporsional. Nilai tersebut seimbang dengan kapasitas produksi dibandingkan dengan perkiraan kapasitas produksi maksimal selama usia ekonomis aset. Metode unit produksi banyak dipakai oleh perusahaan manufaktur untuk menggambarkan sisa usia dari aktiva mereka. Rumusnya sebagai berikut. Dalam kurung harga perolehan dikurang harga residu dikali dalam kurung pemakaian dibagi kapasitas maksimal sama dengan penyusutan. Metode garis lurus. Metode garis lurus dalam akuntansi. Metode garis lurus penyusutan aset tetap adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang mampu menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukaan selama masa fungsi aset tersebut. Metode garis lurus sederhana dan digunakan secara luas oleh berbagai perusahaan. Lantas, bagaimana cara menghitung nilai penyusutan dengan metode garis lurus? Sesuai dengan penjelasan metode garis lurus di atas, maka secara sederhana cara untuk menghitung nilai penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan rumus berikut. Dengan menggunakan rumus sederhana, nilai penyusutan didapatkan dengan mengurangi biaya perolehan aset tetap dengan nilai residu, lalu membagi nilai tersebut dengan jumlah estimasi masa fungsinya. Ketika aset hanya digunakan untuk beberapa waktu selama 1 tahun, maka penyusutan tahunan itu dihitung secara proporsional. Agar bisa semakin mudah dalam menerapkan metode garis lurus, maka penyusutan tahunan bisa diubah menjadi persentase pada biaya yang bisa disusutkan. Persentase ini bisa ditentukan dengan membagi 100% dengan jumlah tahun masa fungsi dari aset. Contohnya, masa fungsinya adalah 20 tahun diubah menjadi 5%, hasil dari 100% dibagi 20 tahun, lalu 8 tahun. Tadi diubah menjadi 20,5%, hasil dari perhitungan 100% dibagi 8 tahun. Contoh soal dan jawaban metode garis lurus. Katakanlah biaya perolehan aset tetap yang bisa disusutkan adalah 24, sedangkan estimasi nilai residunya adalah 2 juta dan estimasi masa fungsinya adalah 5 tahun. Maka nilai penyusutan tahunannya adalah sebagai berikut. Jawabannya, penyusutan tahunan sama dengan dalam kurung biaya perolehan aset tetap diambil estimasi nilai residu dalam kurung dibagi estimasi masa kegunaan sama dengan Rp 24 juta diambil 2 juta dibagi 5 tahun sama dengan 4.400.000. Alternatif dengan cara lain, jika ingin menggunakan persentase, jika nilai penyusutan
tahunan sebanyak 4.400.000 bisa dihitung dengan mengalihkan biaya perolehan pada tiap aset tetap yang bisa disusahkan sebanyak 22 juta sebesar 20%, yakni hasil perhitungan dari 100% yang dibagi dengan 5 tahun. 3. Metode persentase tetap dari nilai buku. Besarnya penyusutan dari nilai buku sebelumnya. Penyusutan dari nilai buku sebelumnya merupakan penyusutan yang besarnya selalu berubah setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap nilai bukunya. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret geometri, atau mirip dengan bunga majemuk. Misalkan harga beli di awal sebesar A dengan persentase penyusutan sebesar P sama dengan I%. Dengan besarnya harga setelah penyusutan ke N, nilai buku ke N adalah SN. Maka dapat dirumuskan SN sama dengan A dalam kurung 1 min P dalam kurung pangkat N. Keterangan SN sama dengan nilai buku akhir periode KN atau nilai aktiva setelah terjadi penyusutan K sama dengan K min N. A harga beli atau harga awal, N periode akhir ke N. P sama dengan persentase penyusutan dengan P sama dengan I%. Dari rumus SN sama dengan A dalam kurung 1 min P pangkat N, maka persentase penyusutan P bisa kita hitung SN sama dengan A dalam kurung 1 min P pangkat N dalam kurung 1 min P pangkat N sama dengan SN per A. 1 min P sama dengan N akar SN per A. P sama dengan 1 min N akar SN per A. P sama dengan 1 min N akar SN per A dikali 100%. Contoh soal penyusutan. Pada awal tahun 2005, PT Adil dan Sejahtera membeli sebuah aktiva seharga 15 juta. Aktiva tersebut menyusut 7,5% tiap tahun dari nilai buku. Tentukan A. Nilai aktiva setelah menyusut selama 5 tahun. B. Setelah berapa tahun nilai aktiva menjadi 11.871.796.88. Penyelesaian diketahui A sama dengan 15 juta dan P sama dengan 7,5% dan didesimalin yaitu 0,075. A. Nilai aktiva setelah menyusut selama 5 tahun dalam kurung N sama dengan 5, SN sama dengan A dalam kurung 1 min P pangkat N. S5 sama dengan 15 juta dikali dalam kurung 1 min desimal 0,075 pangkat 5 sama dengan 15 juta dikali desimal 0,925 pangkat 5 sama dengan 15 juta dikali desimal 0,677 187080 sama dengan 10 juta 187.806.20. Jadi nilai buku pada akhir tahun kelima adalah 10 juta 157.806.20. B. Menentukan N dengan SN sama dengan 11.871.796.88. SN sama dengan A dalam kurung 1 min P pangkat N. SN sama dengan 11.871.796.88. A dalam kurung 1 min P pangkat N sama dengan 11.871.796.88. 15 juta dikali dalam kurung 1 min desimal 0,075 pangkat N sama dengan 11.871.796.88. Desimal dalam kurung 0,925 pangkat N sama dengan 11.871.796.88 dibagi 15 juta. 0 desimal dalam kurung 0,925
125 pangkat N sama dengan desimal 0,7 9 14 53 125 dalam kurung beri log dalam kurung desimal 0,925 pangkat N sama dengan log desimal 0,791453 125 dalam kurung sifat log N dikali log dalam kurung desimal 0,925 sama dengan log dalam kurung 0,791453 125 N sama dengan log dalam kurung desimal 0,791453 125 dibagi log dalam kurung desimal 0,925 N-nya sama dengan 3. Jadi nilai aktiva menjadi 11.879.796.88 setelah 3 tahun. 4. Metode satuan jam kerja aktivita. Penyusutan metode satuan jam kerja atau service hours method pada konsep dasarnya pemikiran dasar dari penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan oleh berapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya hanya karena waktu. Jadi di sini metode ini berdasarkan bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakai, bukan lama waktu aset tersebut saat tahun beroperasi. Contoh sederhananya, 2 buah motor umurnya sama, jenis dan spesifikasinya juga sama, tapi motor A selalu dipakai tiap hari dan motor B seminggu sekali dipakai. Motor mana yang cepat rusak? Motor mana yang butuh biaya maintenance lebih cepat dan lebih banyak? Maka motor A itu akan cepat rusak atau paling tidak cepat membutuhkan biaya perawatan yang lebih dibandingkan dengan motor B yang jarang digunakan. Penyusutan nomor motor A lebih besar daripada penyusutan motor B. Analogi sederhana itu yang menjadi acuan untuk penyusutan metode satuan jam kerja ini. Penyusutan aset tetap metode satuan jam kerja ini pada prakteknya seringkali diabaikan karena alasan perpajakan. Jarang sekali digunakan. Rumus untuk menghitung besarnya penyusutan metode satuan jam kerja adalah sebagai berikut. Tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan diambil nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Rumus tarif penyusutan per jam. Sedangkan untuk menghitung besar penyusutan per periode adalah sebagai berikut. Penyusutan sama dengan jumlah jam kerja periode dikali tarif penyusutan jam kerja. 5. Penyusutan metode satuan hasil produksi. Penyusutan metode satuan hasil produksi atau productive output method konsep dasar dalam penyusutan aktiva tetap dengan metode satuan hasil produksi. Beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah aktiva pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban penyusutan dihitung berdasarkan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasar atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Metode ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar acuan dalam mengalokasi beban penyusutan aktiva dengan setiap periode akuntansi. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil produksi diperlukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit output yang dihasilkan aset tetap tiap periode. Jadi metode ini masuk kategori depresiasi berdasarkan faktor penggunaan. Metode ini memandang beban penyusutan sejalan dengan tingkat pemakaiannya. Idealnya, metode satuan hasil produksi diterapkan pada jenis aset tetap mesin produksi. Berikut asumsi-asumsi penyusutan metode hasil produksi digunakan.
1. Nilai aset tetap menurun karena penggunaan bukan karena faktor waktu. 2. Kerusakan serta keausan fisik aset adalah faktor penting, sedangkan tingkat keusangan bukan hal penting. 3. Biaya maintenance dan perbaikan sifatnya proporsional terhadap penggunaan. 4. Tingkat efisiensi operasi sifatnya proporsional terhadap pemakaian aset. Contohnya bahan bakar yang jumlahnya berfluktuasi. 6. Pendapatan sifatnya proporsional terhadap penggunaan aset tetap. Metode hasil produksi merupakan metode penyusutan yang mengalokasikan beban penyusutan ke beberapa periode berdasarkan pada satuan unit yang diperoleh dari penggunaan aset tetap. Umur ekonomis aset tetap dinyatakan dalam satuan unit produksi, bukan berdasarkan tahun. Tarif penyusutan atau unit sama dengan harga perolehan diambil nilai sisa, atau taksiran jumlah produksi penyusutan sama dengan produksi 1 tahun dikali tarif penyusutan atau unit. Contoh soal dan jawaban penyusutan metode hasil produksi PT Faras pada bulan Januari 2014. Membeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehannya senilai 125 juta dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai sisa atau residu sebesar 5 juta. Diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dalam dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Tahun ke-1 15.000 unit, tahun ke-2 13.500 unit, tahun ke-3 12.000 unit, tahun ke-4 11.500 unit, tahun ke-5 8.000 unit. Pertama, hitung taksiran jumlah produksi. Tahun ke-1 15 unit, tahun ke-2 13.500 unit, tahun ke-3 12.000 unit, tahun ke-4 11.000 unit, tahun ke-5 8.000 unit, totalnya 60.000 unit. Tarif penyusutan per unit sama dengan 125 juta diambil 5 juta dibagi 60.000 sama dengan 2.000. Tarif penyusutan sudah kita ketahui, kita bisa susun tabel penyusutan per tahunnya. Tahun 2014 unit produksinya 15.000, tarifnya 2.000, penyusutannya 30 juta. Tahun 2015 unit produksi 13.500, tarifnya 2.000, penyusutannya 27 juta. 2016 unit produksi 12.000, tarifnya 2.000, penyusutannya 24 juta. Tahun 2017 unit produksinya 11.500, tarifnya 2.000, penyusutannya 23 juta. Tahun 2018 unit produksinya 8.000, tarifnya 2.000, penyusutannya 16 juta. Saat pencatatan jurnalnya sama saja dengan metode-metode sebelumnya. Jurnal penyusutan tahun 2014, debit atau depreciation-nya senilai 30 juta, kreditnya atau accumulated depreciation-nya senilai 30 juta. Untuk tahun berikutnya juga sama jurnalnya. Jurnal penyusutan tahun 2015 yaitu debit atau depreciation-nya senilai 27 juta, kreditnya atau accumulated depreciation-nya senilai 27 juta. Untuk penjurnalan tahun-tahun berikutnya sama saja, tinggal diteruskan. 6. Metode jumlah bilangan tahun. Penyusutan metode jumlah angka tahun atau sum of the years decade method. Pada dasarnya, metode penyusutan aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun mempunyai dasar konsep yang mirip dengan konsep metode penyusutan saldo menurun. Metode jumlah angka tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasar pada pertimbangan biaya maintenance atau perawatan, serta perbaikan aktiva tetap semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktiva tetap itu sendiri. Layaknya metode saldo menurun, semakin lama aset tetap beroperasi maka tingkat ausnya semakin tinggi. Butuh biaya pemeliharaan yang makin tinggi dengan kontribusi bagi perusahaan yang menurun tidak sejak saat awal-awal aset tetap tersebut diperoleh.
Mesin contohnya, makin lama makin menurun performanya, tidak seperti awal-awal mesin baru. Mesin yang lebih lama cenderung menurun performanya. Nilai penyusutan yang berkurang pada periode berikutnya akan diimbangi oleh meningkatnya biaya maintenance dan juga perbaikan. Mesin tua kerjanya sudah tidak optimal, cepat rusak pula. Dalam menentukan tarif penyusutan, aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara membilang atau numerator menggunakan angka tahun, dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Penyebut atau denumerator adalah jumlah angka tahun. Contoh soal penyusutan metode jumlah angka tahun. Pada tanggal 2 Januari 2014, PT Foras membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin sebesar 135 juta dengan taksiran nilai sisa atau salvage value sebesar 15 juta. Dan ditaksir mesin tersebut hanya mampu berproduksi sampai dengan 4 tahun. Perhitungannya, JAT atau jumlah angka tahun sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Dasar penyusutan sama dengan 135 juta diambil 15 juta sama dengan 120 juta. Tahun ke-1. Tarifnya 4/10, dasar penyusutannya 120 juta, penyusutannya 48 juta. Tahun kedua, tarifnya 3/10, dasar penyusutannya 120 juta, penyusutannya 36 juta. Tahun ketiga, tarifnya 2/10, dasar penyusutannya 120 juta, penyusutannya 24 juta. Tahun keempat, tarifnya 1/10, dasar penyusutannya 120 juta, penyusutannya 12 juta. Pencatatan jurnalnya sama saja dengan metode garis lurus ataupun saldo menurun. 31 Desember 2014, debit atau depreciation senilai 48 juta, kredit atau accumulated depreciation-nya senilai 48 juta. Untuk tahun berikutnya juga sama jurnalnya. 31 Desember 2015, debit atau depreciation senilai 36 juta, kredit atau accumulated depreciation-nya senilai 36 juta. Begitupun dengan jurnal-jurnal tahun berikutnya, sama hanya angka yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Semoga dapat dipahami penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.